Hai semua, pastinya dalam keadaan baik-baik saja kan? Di sini saya akan membahas dimana dengan materi kelas 12 yaitu materi dari pelajaran fisika tentang efek Doppler. Dimana di sini saya menggunakan pet Colorado. Dimana di sini bahan yang digunakan untuk menentukan cahaya kita pilih bisa kita pilih itu natrium, dimana di situ juga ada grafit, dimana grafit ini ada terdiri dari 3, yaitu pertama itu arus dan tegangan baterai, dimana di situ ada di grafit itu yang menunjukkan hubungan arus dan tegangan listrik. Yang kedua itu arus dan intensitas cahaya. Di sini juga memiliki grafik yang menunjukkan arus dan intensitas cahaya. Dan yang ketiga itu grafik yang menunjukkan energi elektron dan frekuensi cahaya. Dan di bagian atas kali itu ada intensitas yang dapat diubah-ubah variabelnya. Dimana di bawah intensitas ini ada warna gelombang yang akan kita gunakan. Dimana paling bawah itu sebelah dari yang ada kita lihat itu bagian dari ampere itu untuk arus yang akan dihasilkan, dan di sebelahnya ada baterai yang akan menampung energi listrik yang akan digunakan dari hasil pantulan intensitas dan gelombang cahaya pada lepeng natrium. Dimana sebelah kanan itu ada katoda dan yang kiri adalah anoda. Baik, langsung saja kita buat praktikumnya secara virtual, dimana tadi materinya itu efek fotolistrik. Baik, di sini dimana efek fotolistrik ini yang dikemukakan oleh Hertz pada tahun 1887 yang dan diteruskan oleh Delaunay pada tahun 1900. Dimana sketsa percobaannya yaitu cahaya diarahkan atau dijatuhkan ke dalam logam lalu menghasilkan arus listrik. Pada percobaan Hertz tidak nampak elektronnya karena sampai saat ini tidak ada orang yang bisa melihat bagaimana penampilan dari elektron itu. Karena adanya arus, maka ada elektron yang terlepas dari elektron itu. Ketika lampu itu diredupkan, tidak ada arus, dan ketika di-on-kan maka cahaya ada arus yang nampak. Mengapa ada arus? Karena cahaya membawa energi itu dibawa oleh elektron dan diserap oleh elektron, di mana elektromagnetik itu kemudian memiliki selang beberapa lama elektron bisa lepas dari permukaan logamnya, di mana elektron yang lepas tadi menuju ke pinggir arah kiri anoda, lalu elektronnya mengalir lalu terjadilah arus listrik. Namun ada beberapa kebingungan waktu itu, di mana menurut teori klasik bahwa energi itu berupa elektromagnetik yang berbentuk intensitas. Artinya jika intensitasnya besar maka energinya kecil. Nah, ketika cahaya datang dengan intensitas yang besar maka terjadi arus. Yang jadi pertanyaan, ketika intensitasnya kecil langsung terjadi arus listrik juga, di mana seharusnya jika energinya dianggap sebagai gelombang elektromagnetik adalah jika intensitasnya kecil maka arusnya juga akan kecil. Nah, kalau begitu maka elektron akan terlepas dari logamnya, harus menunggu energi dulu yang cukup harusnya ada baru dan ini memiliki jeda waktu antara penyinaran dengan terjadinya arus. Tetapi
faktanya adalah tidak terjadi jeda waktu antar logam yang disinari dan arus, sehingga itu tidak terjadi waktu itu. Dan di video ini juga ada sumber tegangan yang lain yang bisa digunakan untuk melawan arus yang ada. Kita lihat arus. Ketika arusnya dilawan, maka seharusnya arusnya itu semakin mengecil. Jika terus-menerus dilawan oleh tegangan luar ini, akan menghasilkan nilai 0 dengan nilai yang kita bisa lihat dari baterai, di mana potensial atau tegangan yang digunakan untuk menghentikan laju elektron itu menghambat laju elektron itu yang disebut potensial penghenti, di mana pada baterai itu tadi tidak ada arus lagi. Jika intensitasnya membesar, energinya juga harusnya membesar. Harusnya intensitas cahaya diperbesar, maka akan ada arus. Tetapi ketika intensitasnya diperbesar, maka tidak terjadi arus yang kita bisa lihat. Dimana juga Albert Einstein yang mengatakan di jurnalnya yang berjudul Efek Fotolistrik dan Relativitas, di mana Einstein mengatakan bahwa jangan anggap cahaya sebagai gelombang, tetapi anggaplah cahaya sebagai partikel dengan membawa energi sebesar E sama dengan Hf, atau E sama dengan Hc per lambda, di mana dikemukakan oleh Max Planck, di mana Einstein menganggap bahwa ketika cahaya disinarkan berarti ada hujan foton, di mana Einstein menjelaskan kenapa tidak ada selang waktu, maka jika partikel cahaya yang berupa foton itu menumbuk elektron cahaya yang berupa foton itu, maka transfer energi yang dilakukan oleh tumbukan adalah transfer yang langsung tidak ada jeda. Bagaimana intensitas besar dan rendah tadi selama frekuensinya sama, di mana intensitas cahayanya itu hanya berpengaruh pada jumlah fotonnya. Baik, di mana kita bisa lihat ini energi foton sama dengan fungsi kerja logam tambah energi kinetik, di mana Hf sama dengan WO kali K, di mana energi elektron itu dilambangkan dengan Hf, fungsi kerja logam itu adalah WO, di mana energi kinetiknya adalah K. Nah, stopping potential yang tadinya suhunya menghentikan elektron atau menjaga elektron supaya tidak sampai di anoda, sehingga ketika sampai di stopping potential, artinya stopping potential itu energi listrik dari stopping potential itu sudah sama dengan energi kinetiknya, di mana K sama dengan E listrik, di mana bisa kita lihat yaitu 1/2 mv kuadrat sama dengan EV, di mana ketika energi kinetiknya 0, maka fungsi kerja itu W0 sama dengan Hf0 sama dengan Hc per lambda 0, di mana F0 itu frekuensi ambang, di mana lambda 0 itu panjang gelombang ambang.